Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Bayangkan seseorang ditawarkan kekayaan dan masa depan yang gemilang. Namun orang yang ditawarkan justru bertanya, untuk apa? Di sebuah dermaga kecil pada abad ke-18, dua pria bertemu. Yang satu datang membawa rencana besar tentang kesuksesan. Tapi saat pria lainnya ditawarkan kesuksesan, pria itu malah menolak dengan senyuman. Sebelum kamu menyimpulkan apapun, dengarlah kisah ini sampai akhir. Apakah mungkin kamu akan menolak tawaran untuk kesuksesan atau sebaliknya? Suatu ketika di sebuah kota pelabuhan kecil di pesisir pantai, seorang pria asing tiba dengan kapal dagang dari seberang samudera. Namanya Jonathan. Jonathan bukan pelaut biasa. Ia adalah seorang pengusaha yang memutuskan untuk menetap sementara di kota terdekat untuk mencari peluang dagang baru. Pelabuhan ini kecil, sederhana, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Tapi Jonathan percaya satu hal, peluang besar sering tersembunyi di tempat yang tidak terduga. Beberapa hari pertama, Jonathan berkeliling pasar dan dermaga. Ia memperhatikan kayu, rempah, kain, dan hasil laut. Namun ia belum juga menemukan sesuatu yang menarik. Dan pada pagi hari ketiganya, barulah ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di ujung dermaga, seorang nelayan lokal baru saja merapat dengan perahu kecil. Tangkapannya tidak banyak, hanya beberapa ekor ikan. Tapi ikan-ikan itu terlihat berbeda. Sisiknya bersih, dagingnya padat, dan baunya sangat segar. Bahkan para pedagang lain menoleh dengan tatapan tertarik. Nelayan itu bernama Matteo. Jonathan mendekat dan bertanya, "Berapa lama kamu menangkap ikan-ikan ini, Tuan?" Matteo mengangkat bahu, lalu menjawab singkat, "Tidak lama. Aku berangkat pagi dan kembali sebelum matahari tinggi." Jonathan cukup terkejut mendengar jawaban Matteo, mengingat dirinya selalu bekerja sampai malam. Melihat orang lain menutup pekerjaannya sepagi ini membuat Jonathan tidak tenang. Dengan hasil sebaik ini, kamu pasti bisa menangkap lebih banyak ikan jika kamu melaut lebih lama. Mendengar penuturan Jonathan, Matteo hanya tersenyum tipis. "Iya, mungkin bisa. Tapi aku rasa ini sudah cukup untuk hari ini." Jawaban itu membuat Jonathan berhenti sejenak. Sebagai pengusaha, ia terbiasa mendengar orang ingin lebih banyak waktu, lebih banyak hasil, lebih banyak uang. Tapi nelayan ini malah berkata sebaliknya. "Lalu setelah kamu pulang melaut dan menjual hasil tangkapanmu, apa yang kamu kerjakan?" tanya Jonathan penasaran. "Sepulang dari laut biasanya aku akan berkumpul dengan keluargaku, bermain dengan anak-anak, menikmati kopi di warung dengan sahabatku di malam hari," jawab Matteo dengan suara tenang. Namun Jonathan tidak terlalu memperdulikan jawaban Matteo. Jonathan menatap perahu kecil itu, lalu ikan-ikan berkualitas tinggi di depannya. Di kepalanya, sebuah gagasan mulai terbentuk. Jika ikan ini dijual lebih luas, jika ditangkap lebih banyak, jika dikelola dengan benar, pasti hasilnya akan luar biasa, pikir Jonathan. Jonathan tersenyum. Ia merasa telah menemukan hal paling menarik sejak ia tiba di kota ini. Dan pagi itu, di dermaga yang sunyi, dua cara pandang tentang hidup pun mulai berhadapan tanpa keduanya sadari. Jonathan memandangi ikan-ikan di perahu kecil itu sekali lagi, lalu berkata dengan nada yakin, "Matteo, ikanmu sangat berharga. Kamu tahu itu kan?" Matteo mengangguk pelan. "Iya benar, cukup berharga untuk hari ini." Jonathan tersenyum, lalu mulai menjelaskan, "Jika kamu melaut lebih lama setiap hari, kamu akan bisa menangkap lebih banyak ikan. Aku bisa membantumu menjualnya ke kota besar dengan harga yang lebih tinggi. Dengan keuntungan itu, kamu akan bisa membeli perahu yang lebih besar." Matteo terlihat menatap laut,
lalu kembali menatap Jonathan. "Dan setelah aku punya perahu besar?" tanyanya ragu. "Dengan perahu yang lebih besar, tentu kamu akan bisa menangkap ikan yang lebih banyak," jelas Jonathan dengan antusias. "Lalu setelah aku mendapatkan uang yang banyak dari tangkapan itu?" tanya Matteo lagi. "Tentu kamu akan bisa membeli perahu kedua," jawab Jonathan cepat. "Lalu kemudian kamu bisa mempekerjakan orang lain. Kita akan membangun usaha dagang ikan. Tak perlu lagi menjual ke pedagang kecil. Kita akan kirim langsung ke kota besar." Matteo terdiam sejenak. Berapa lama waktu untuk mewujudkan semua itu? Mendengar pertanyaan penting dari Matteo, Jonathan terlihat berpikir sebentar sambil menghitung. "Sekitar 20 tahun. Mungkin lebih cepat jika cuaca dan pasar bersahabat." Mendengar jawaban itu, Matteo mengangguk pelan. "Lalu setelah itu?" tanyanya lagi. Jonathan tertawa kecil. Ia terlihat bersemangat. "Setelah itu kamu akan kaya. Kamu bisa berhenti bekerja, hidup tenang, dan menikmati hari-harimu." Matteo tersenyum lalu berkata dengan suara datar namun jujur, "Apa yang akan kulakukan jika aku sudah sukses dan kaya?" Jonathan menjawab lagi tanpa ragu, "Kamu bisa bangun siang, melaut sebentar jika kamu mau, duduk bersama keluargamu, bermain dengan anak-anak, minum kopi bersama teman-teman dan menikmati kehidupan." Matteo menatap perahunya, ikan-ikannya, juga laut yang tenang. Ia lalu berkata dengan pelan, "Jonathan, itulah hidupku sekarang. Setiap hari aku duduk dengan keluargaku, bermain dengan anak-anak, dan menikmati kopi dengan sahabatku. Aku sudah bisa menikmati semua itu tanpa harus menunggu 20 tahun." Mendengar jawaban itu, Jonathan terdiam. Hanya suara ombak yang terdengar memecah keheningan. Untuk pertama kalinya sejak tiba di kota itu, sang pengusaha tidak menemukan jawaban. Ia datang membawa rencana, hitungan, dan masa depan yang panjang. Namun di hadapannya, berdiri seorang nelayan yang telah sampai tujuan tanpa harus berlari kemanapun. Teman-teman, terkadang tanpa sadar kita mengikuti standar sukses orang lain. Kita dipaksa mengejar angka, jabatan, dan pencapaian yang sama. Padahal setiap orang punya ukuran suksesnya masing-masing. Tidak bisa disamakan, apalagi dipaksakan. Seorang pengusaha besar mungkin merasa sukses saat penghasilannya tembus ratusan juta tiap bulan. Tapi bagi seorang petani di kampung, tentu angkanya akan berbeda. Dan jika standar sukses itu terus kita samakan dan paksakan, sulit untuk kita mendapatkan kehidupan yang tenang. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.